Sebetulnya gagasan besarnya apa? Untuk saat ini satu gagasan kita adalah masalah jaminan makan. Bentar. Jaminan makan. Iya. Ini teknisnya gimana? Teknisnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan membahas soal Partai Buruh. Nah, Partai Buruh ini sejarahnya sebetulnya bukan partai baru tapi lama. Cuman mengubah diri, berevolusi sehingga menjadi sampai saat ini. Kalau nggak salah itu mulai adanya Partai Buruh tahun 1945 ya, kalau nggak salah. Tapi nanti kita akan bahas dengan narasumber saya. Apakah hari ini gitu momentum bagi Partai Buruh untuk bisa merebut merebut kursi di parlemen dan memenangkan simpati masyarakat? Kita akan ngobrol lebih jauh dengan Bang Benny Koel, Ketua Partai Buruh Kalimantan Timur. Selamat datang Pak Benny. Ya, terima kasih atas undangannya. Selamat sore. Ya, ini di rumah Diswe yang cukup sederhana lah. Ini Pak Benny ini ketua ya, namanya ketua. Iya. Ya? Dalam istilah kami itu secara struktur kami untuk tingkat secara namanya kepengurusan kita itu namanya Komite Eksekutif atau disingkat ESKO. ESKO. Iya, secara urutannya ESKO pusat, pengurus pusat disebut Komite Eksekutif Pusat atau ESKO Pusat. Untuk provinsi itu namanya Komite Eksekutif Provinsi atau ESKO Provinsi. Begitu juga ke kota kabupaten sampai kecamatan. Jadi sampai ESKO namanya ya? Komite bukan ketua. Iya, ketua ESKO. Ketua ESKO, tapi ketua tapi ada ESKO-nya ya? Ya, karena gitu. Organisasi itu kan macam-macam istilah tingkatannya. Misalnya kalau ada DPW, Dewan Pengurus Wilayah atau DPD, tapi kalau untuk Partai Buruh agak antik menamakan secara struktural itu nama istilahnya pengurus Komite Eksekutif. Komite Eksekutif ya. Biar kelihatannya juga beda lah dari lain. Soal pembeda kan? Iya, harus tampil beda. Harus tampil beda ya. Iya. Oke, Pak Benny ini dari namanya Benny RB Koel. Nah, Koel ini marga ya? Iya, marga. Dari mana? Dari sebenarnya aslinya Minahasa. Oh, Manado. Minahasa itu suku atau kabupaten suku Minahasa di Sulawesi Utara. Berarti ikut itu ada organisasi kepemudaan itu? Oh ya, ormas adat itu ya, iya. Ya, ikut itu ya, ada namanya Brigade Manguni. Brigade Manguni, ada teman saya juga sering di Brigade Manguni. Dulu saya kenal Fari Malonda. Oh ya, itu abang juga Tonas katanya. Ya. Nah dulu ya sempat beberapa kali ngobrol, bahkan saya pernah ke rumahnya tuh 2 kali kalau nggak salah. Yang kali kapan? Iya, di PV. Ya di Porvo, di PV namanya. Apa namanya? PV ya? Iya, pokoknya ya saya ke rumahnya 2 kali ya, ngobrol-ngobrol panjang lah. Oke Pak Benny, apakah ini nih terkait dengan tadi narasi saya kan Partai Buruh mungkin juga Pak Benny lama ya kecimbung di dunia perburuhan ya. Apa sih yang beda Partai Buruh saat ini dengan Partai Buruh sebelumnya? Mungkin saya jelaskan secara historisnya sesingkatnya. Partai panjang juga boleh sih. Ya, oke. Partai Buruh itu lahir dari awal mulanya pada tahun 98 pasca reformasi. Tepatnya tanggal 28 Agustus 1998 yang didirikan oleh almarhum Profesor Dr. Muhtar Papahan SMA. Ya, terkenal saat itu ya namanya. Itu. Saat itu Partai Buruh itu bernama Partai Buruh Nasional. Itu satu yang mendirikan PBN itu, ya? Iya, PBN. Yang mendirikan itu baru satu-satunya serikat buruh, yaitu Serikat Buruh Seluruh Indonesia SBSI. Iya. Okay. Terus itu pakai B. Iya, pakai B. Bukan P. Bukan. Okay. Berlanjut tahun 98 pas pemilu 2099 itu ya tahap awal mulainya adanya partai politik Partai Buruh yang notabene memang benar-benar dari yang mendirikan adalah salah satu tokoh reformasi juga, yaitu dalam bidang perburuan. Siapa yang nggak kenal yang namanya Pak Muhtar Papahan? Ya zaman itu terkenal, apalagi kan kita nonton dulu banyak TPRI ya.
Iya. Dan Pak Mukhtar Papahan sering muncul di situ karena channelnya dulu nggak terlalu banyak, jadi orang fokus pada satu channel. Dan saat itu kan waktu ya kita kembali review ke belakang, saat itu kan beliau itu salah satu yang menjadi target dari negara untuk dimusnahkan Gitu ya. Bahkan dia sempat masuk penjara di Medan dan di Jakarta. Dan sekarang Pak Mukhtar di mana posisi? Sudah almarhum. Almarhum ya? Iya. 2 tahun yang lalu yang meninggal. Oke. Berarti penerusnya adalah siapa ini? Setelah 2004 kami berubah nama, tapi masih ada burunya, Partai Buruh Sosial Demokrat. Beliau yang ketua. Terus waktu itu kami untuk Partai Buruh itu ada berapa kota kabupaten di Kaltim ini, kami sempat ada 5 orang menjadi anggota DPRD kota kabupaten seperti di Bontang. Ketua DPRD. Jadi anggota DPRD? Iya. Sempat jadi? Ada sempat dari teman-teman di seperti di Bontang, Kutai Timur, Pasir, dan Berau ada. Sempat ada jadi ya? Anggota dewan. Berapa kursi? Kalau di Bontang waktu itu 2 kursi, Kutai Timur 2 kursi, Pasir ada 2, Berau 1, terus di Tarakan sempat 1 karena waktu itu masih gabung, waktu itu belum ada Kaltara. Artinya sempat ada di parlemen ya? Iya, tapi itu tahun berapa tadi Pak? 2004. 2004 ya? Okay. Terus habis itu 2009 juga ada. Tapi 2014 itu berubah nama menjadi Partai Buruh. Bukan, nggak ada lagi embel-embel Demokrat. Oke. Langsung Partai Buruh. Terus 2014 mencoba, namun tidak lolos lagi. Habis itu 2019 betul-betul vakum. Oke, baru 2021 kemarin ya? Iya, muncul lagi, dihidupkan lagi. Itu tapi sama. Strukturnya tuh sama yang dulu atau berbeda? Ganti orang. Ganti orang karena beliau tahun 2021 bulan Maret ini, tanggal 21 Maret ini pas 2 tahun dia almarhum untuk meninggal. Jadi dulu masih Mukhtar Papahan dan sekarang sudah bukan oleh Pak Mukhtar lagi ya? Iya, saya Iqbal yang ketua, yang sering mungkin bisa dilihat media di. Ya. Oke, nah Pak, gini, Partai Buruh ini kan tadi sudah lama ya akarnya. Mungkin Pak Beni mengikuti dari awal ya? Iya, dari awal pembentukan. Dari awal 98. Iya, 98. Karena saya itu ikut juga. Karena pas waktu itu saya salah satu juga pendiri SBSI tahun 97 awal, kami sudah bentuk Serikat Buruh, tapi karena waktu itu kondisi masih masa akhirnya reform Orde Baru, kan masih istilahnya masih sembunyi-sembunyi gitu. Akhirnya ya baru bisa kita terbuka setelah tahun 98. 98, oke. Perbedaan yang sekarang mau ditonjolkan oleh Partai Buruh ketimbang yang sebelum-sebelumnya? Yang sebelumnya perlu saya jelaskan juga bahwa sebelumnya itu Partai Buruh itu bisa dikatakan itu serikatnya single fighter. Karena sendiri, baru itu saya SBSI aja. Iya, SBSI. Oke. Sekarang sudah ada 4 konfederasi besar di Serikat Buruh, kan ada namanya tingkatannya ada namanya konfederasi ya. Ada 4 konfederasi besar yang sudah bergabung dan melanjutkan perjuangan Partai Buruh ini, didirikan Partai Buruh ini. Ada 4, yaitu Partai Buruh Lama, termasuk saya, terus KSPI yang presidennya Said Iqbal, yang sekarang jadi presiden, jadi ketua partai. Partai Buruh. Terus KPBI, terus KSPSI Andi Gani, dan Serikat Petani. Oke, ada juga petaninya ya. Serikat Petani namanya SPI yang ketuanya si Henry Saragi. Oke. Ya, itu. Terkenal juga nama itu. Ya, itu. Dan ada kurang lebih 62 federasi. Itu maksudnya federasi itu adalah serikat buruh sektoral. Misalnya kalau di Kaltim ini kan tambang atau federasi, misalnya salah satu contoh federasi untuk perkayuan kehutanan atau perkebunan. Di situ ada 62 sampai kami rakernas bulan Januari kemarin, pertengahan Januari kami rakernas yang terdata, yang federasi-federasi itu ada 64.
64. Oke. Yang paling dominan adalah federasi yang namanya SPMI, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Jadi ada bagian-bagiannya ya, metal apa gitu. Iya, Berarti metal berarti yang bekerja di industri mesin gitu ya. Iya. Oke. Itu mereka yang paling dominan, dan untuk juga dari Gartex, Garmen itu cukup dominan juga di Jawa. Makanya kami ya kenapa Partai Buruh ini, dan salah satu yang memicu hidup kembalinya Partai Buruh, karena makanya istilah kami sangat berterima kasih. Kenapa? Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, akhirnya serikat-serikat itu bersatu. Stop di situ. That's the point. Itu poinnya. Oke, Pak Beni. Jadi apakah tahun 2024 ini, menurut Pak Beni atau analisa dari teman-teman, kesenggol terus nih, dari teman-teman partai buruh gitu, ini momentumnya bagi partai buruh untuk meraup kursi di parlemen lebih banyak atau eksis di DPR, baik di daerah maupun di DPR RI. Apakah 2024 itu menjadi momentum yang tepat? Ya, benar. Karena gini, perlu saya jelaskan juga, kami sudah ada pemetaan dan target. Oke. Gitu. Karena kita tidak lagi mau jadi seperti parlemen jalanan, demo terus, capek juga saya bilang. Oke. Ternyata Pak Beni juga capek ya, parlemen jalanan. Bukan kita capek, terkadang gini, kita bosan karena kita ketemu DPR, pasnya ditampung, tapi kenyataannya ya nggak jalan tuh. Nggak jalan. Mending sekali-kali Pak Beni posisinya di DPR. Gitu. Iya itu. Oke. Nah, jadi ini momentumnya ya. Tadi Pak Beni ngomongin ada satu, ini kan kemarin sempat terjadi ada COVID toh. Iya. Yang mana COVID itu banyak PHK besar-besaran. Iya. Ya toh, hampir di seluruh nasional dan berbagai sektor. Iya. Yang kedua ada Undang-Undang Omnibus Law. Iya. Apakah itu cukup kuat untuk menjadi momentum Partai Buruh di 2024? Dan momentum dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini salah satu adalah adanya bangkitnya bersatunya Serikat Buruh Serikat Pekerja. Kenapa? Karena permasalahan itu kita selalu menyatakan bahwa kita lupakan dulu perbedaan kita. Namun kita mempunyai masalah besar, yaitu dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Oke. Itu yang selalu kami sampaikan baik dari Presiden kami, karena di struktur kami itu Ketua Umum kita panggil Presiden Said Iqbal, itu selalu menyatakan juga ini momentum kita menyatu, karena kita punya satu permasalahan yang sama. Omnibus Law. Lihat semua tuntutan bisa dilihat di media kan gitu. Semuanya Omnibus Law. Omnibus Law Cipta Kerja. Karena memang katanya dianggap tidak menguntungkan bagi pekerja lah begitu. Menyengsarakan gitu. Nah, tapi ini gini. Jadi itu yang menjadi kelemahan Partai Buruh selama ini, bahwa Partai Buruh tidak bersatu. Iya, istilahnya Partai Buruh ini sebenarnya kan sekarang sudah menyatu dengan adanya bergabungnya semua unsur-unsur serikat buruh, serikat pekerja di Indonesia ini. Iya kan, dulu kelemahannya itu tidak bergabung, hanya SBSI saja. Nah sekarang bergabung, artinya ini menjadi kekuatan tambahan nih. Iya, kekuatan baru dan besar ini harusnya kan begitu. Gitu, oke. Nah targetnya apa tadi? Targetnya ya kami harus secara struktural itu akan kami akan merebut juga sesuai ketentuan 4%. Kami ada target untuk di parliamentary threshold itu di atas 4%. Di atas 4%. Karena disitulah kita bisa berbicara. Tapi kalau saat ini lewat serikat itu hanya angin lalu aja dianggap di Senayan sana kan gitu. Makanya kita bukan hanya istilahnya di jalanan, tapi kita akan duduk juga. Kalau di Kaltim berapa targetnya? Target saya di setiap dapil kan 6 dapil. Berarti ada 1 kursi setiap dapil. Untuk caleg provinsi sesuai pemetaan kami ya setiap dapil kan ada 6. Kami antara 3 sampai 6 kursi. 3 sampai 6 kursi. Iya. Beni juga nyalon. Saya masuk di DPR RI karena sesuai instruksi saya harus DPR RI. Ketua provinsi itu wajib hukumnya untuk caleg DPR RI. Oke, ya sama kemarin juga dengan Pak Hadi yang harus nyalek dulu DPR RI karena beliau ketua Partai Gelora. Iya. Oke, terus juga ada yang Partai Garuda kemarin. Si Amir ya. Amin. Gitu. Ya, itu juga harus nyalek kemungkinan kan mungkin. Iya. Itu. Oke. Sebelum ngomong persiapan Pak Beni nih ya, secara personal dan secara kepartaian untuk mencalon DPR RI berarti kan butuh amunisi kan, butuh persiapan macam-macam. Sebelum ke situ,
Apa ini saya tertarik kembali ke belakang tadi. Apa yang apa ya yang membuat Partai Buruh ini kok dulu ya, ini dulu nih ngomong dulu nih, tidak bersatu. Padahal kan nasibnya sama nih. Iya. Apa namanya? Senasib sepenanggungan harusnya nih, atau persoalannya sama nih di buruh ini. Tapi kenapa dulu nggak tidak bersatu? Karena ada perbedaan-perbedaan tadi tuh, ada beberapa serikat gitu ya. Apa persoalan yang menonjol? Sebenarnya yang menonjol waktu itu karena saat itu untuk masalah-masalah belum terlalu terekspos ya, seperti undang-undang kan masih tertutup, dan memang kita akuin adanya dulu itu kan masih ada rasa ego dan kecurigaan gitu. Tapi dengan adanya yang membuka Serikat Buruh Serikat Pekerja ini adalah dengan undang-undang baru ini. Ego kecurigaan apa? Dari person masing-masing, karena itu menyangkut keanggotaan. Oh, oke. Karena kan ini sama-sama berjuang di buruh. Iya. Terus kok banyak betul ini apa nama-namanya yang itu akhirnya ternyata nggak satu kesatuan gitu. Iya. Nah, itu bagaimana? Karena kalau dulu itu ya memang ada istilahnya masih itu kan pasca reformasi kan banyak lah. Masih ada rasa curiga, jangan-jangan gini kan. Jangan ini masih anteknya ini. Iya. Bahkan gitu. dulu itu Partai Buruh itu sama Serikat Buruh kan dikata ada mungkin tahun 2000 itu waktu itu kami lanjut masih dalam tahap waktu demo besar-besaran di KPC sama Faiko dulu sama itu bahkan beredar spanduk-spanduk yang menyatakan awas laten komunis. Kami dicap laten komunis gitu. Karena pergerakan kami kan istilahnya sangat frontal kan gitu. Lalu langsung demo. Itu sempat beredar sekitar tahun 2000-an. Itu spanduk-spanduk yang menyatakan Samarinda aja setelah kami hitung kalau mungkin sekaltim itu kalau 100 atau 200 spanduk ada itu untuk menolak kami. Padahal ya sekarang kita contohnya sekarang di komunis itu nggak ada sudah. Iya. Mungkin orang komunis pun nggak mau jadi komunis sekarang ini. Dan karena gini mereka masih tervokasi yang kalau yang Partai Buruh orde lama kan memang itu bentukan dari komunis karena namanya angkatan kelima dulu awalnya mungkin cikal bakalnya itu ya. Iya. Pasti mungkin itu persoalannya Pak. Partai Buruh misalnya sekarang kemarin-kemarin sebelumnya ya tidak bisa mendapat simpati masyarakat karena ada stigmatisasi nama itu. Salah satunya itu stigma itu ya. Iya. Stigma bahwa buruh ini identik dengan komunis. Gerakan radikal komunis ya. Iya, yang Serikat Buruh yang bentukan komunis dulu gitu. Tapi sekarang sudah tidak kok. Nggak ada ya. Karena komunis kan? Nggak ada lagi. Karena intinya kan ya kalau melihat latar belakang kami ini istilahnya ya orang-orang bahkan waktu itu SBS itu awalnya itu SBS itu yang turut mendirikan SBS itu adalah almarhum Gus Dur. Oh, SBS itu didirikan oleh Gus Dur. Gus Dur. Artinya kan nggak mungkin lah komunis ya kalau Gus Dur ya. Iya. Apalagi Gus Dur kan tokoh NU yang cukup agama yang cukup diakui dan disegani lah gitu ya. Oke, jadi stigma itu mempengaruhi ya. Nah, bagaimana kali ini melepas stigma itu? Ada nggak caranya? Untuk sampai saat ini untuk stigma itu sudah boleh karena gini dengan bergabungnya banyak serikat itu secara tidak langsung udah hilang stigma itu. Iya, melepas itu. Jadi stigma itu sebetulnya melekat bukan hanya warga melihat Partai Buruh, tapi orang buruhnya juga melihat itu ya. Sesama Partai Buruh ya. Sesama di buruh ya. Itu sebenarnya gini itu adalah suatu pengkondisian dari kelompok-kelompok tertentu kan gitu, terutama ya kami katakan itu oligarki gitu, karena dengan munculnya almarhum Muchtar Papahan ini kan wah ini bakalan menggebrak gitu ya. Iya itu. Ini sama dengan sekarang misalnya ada politik identitas, ada juga isu komunis, terus sekarang buruh juga diidentikan dengan nama-nama ideologi tertentu. Nah, itu juga memang bagian dari ada settingan pengkondisian ya memang seperti itu ya pembacanya Pak Beni ya. Iya, makanya kami itu ada suatu prinsip kami kan sekarang kan ada nama kalau kami menyatakan kami adalah kelas pekerja. Kelas pekerja. Iya, karena istilahnya kenapa politik sekarang kan kalau kan ada kelompok istilahnya oligarki yang oligarki ada partai kelompok religius, tapi yang belum ada kan kelompok kelas pekerja. Makanya kami tampil gitu. Satu lagi Pak, satu lagi banyak nih, tapi di sesi ini kita ngomong kaitannya dengan apa itu kelas pekerja. Kenapa namanya nggak diganti
saja, bukan partai buruh tapi partai kelas pekerja atau partai apa gitu, berkah bisa partai buruh sudah ada ya, partai kelas pekerja atau apa gitu, sehingga stigmatisasi itu ada nggak arah situ atau ada diskusi ke arah situ? Kenapa harus buruh yang sudah identik dengan nama ideologi tertentu? Kalau untuk berbicara nama itu sebenarnya itu kami sudah bahas, namun karena kita gini, kita melihat keluar kan di apa secara internasional kan itu nggak ada yang berpolitik kan gitu. Itu yang dasar kami ILO gitu ya, ILO international labor itu labor kan soal itu, maka itu menjadi dasar. Dan memang di dunia luar ada beberapa negara itu kan ada namanya Partai Sosial Demokrat, Partai Buruh, seperti di Inggris kan Partai Buruh, Australia Partai Buruh, terus di Selandia Baru, terus di Inggris ada juga ya. Iya, Jepang juga, Korea kan ada itu, dan di beberapa negara bahkan jadi perdana menteri loh. Iya. Partai Buruh itu Selandia Baru, ya. Iya. Inggris lu tahun berapa ya? Sama Australia juga. Australia, artinya memang di beberapa bukan daerah ya, negara itu Partai Buruh laku keras menjadi perdana menteri. Bahkan presiden Polandia yang itu Lech Wałęsa, beliau kan itu presiden dari Partai Buruh. Partai Buruh yang sekarang waktu itu presiden Polandia. Oke. Kenapa di Indonesia itu terjadi? Padahal itu memang di luar negeri buruh sangat ya dominan ya, karena mungkin kebanyakan mayoritas masyarakatnya adalah pekerja dan ya termasuk dalam kategori buruh, dan ketika mereka menyalurkan aspirasi untuk kepentingannya dia ya akhirnya jadi mayoritas menang kan begitu. Iya. Nah di Indonesia mungkin banyak buruhnya tapi tidak mau memilih partai buruh gitu, walaupun mungkin kategorinya buruh. Itu nanti kita bahas lagi dengan Pak Beni. Oke, berikutnya tadi saya mau membahas kaitannya dengan persiapan Bapak ya, secara pribadi dan secara partai untuk melaju ke DPR RI. Tapi saya mau tanya dulu nih. Ini warnanya oranye ya? Iya. Warna partainya. Iya. Kenapa memilih oranye? Ini warna oranye kan ini warna futuristik. Futuristik? Iya. Warna masa depan. Coba lihat sekarang tampil ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi masa depannya memang ada di partai buruh ya? Iya. Oranye ya? Kan dulu kan biru, tapi biru kan sudah terlalu umum, makanya kami tampil. Terlalu banyak. Biru itu banyak yang paling biru apa? Nasdem biru ya? Demokrat. Ditambah lagi Partai Garuda kan biru juga. Bukannya putih? Biru putih ya? Biru mereka. Biru ya? Biru juga ya? Iya. Oh, kenapa banyak yang biru ya? Ya mungkin itu. Saya juga suka biru sih warna. Sama saja. Ya, tapi ini kayaknya Bapak harus beralih warna menjadi oranye. Iya. Karena itu partai masa depan. Iya. Ini yang mendefinisikan siapa sih warna masa depan itu? Itu kami bahas itu saat kami sebelum kongres itu kami bahas sampai 5 hari untuk menentukan warna aja. Iya. Siapa yang ngusulin pertama oranye nih? Dari presiden kami Pak Iqbal. Namun kan itu dia lemparkan kami ketua-ketua provinsi itu diundang. Akhirnya banyak yang bilang putih, biru, tetap mempertahankan biru. Akhirnya timbul ide ada salah satu partai buruh di Selandia Baru kan orange juga. Oh, oke. Itu mengilhami. Dan dulu apa warnanya? Biru. Biru ya? Iya. Oh, sekarang menjadi oranye karena mengilhami oranye ya? Iya. Kalau bagus lagi Pak bikin yang agak lucu Pak, pink gitu. Kalau ini bercanda Pak. Oke, berarti nanti dikira orang dari yang istri-istrinya Polri kan gitu. Nyebut nama di sisi Polri. Kenapa istri Polri harus pink? Kurang tahu juga. Oke. Tadi kembali ke topik tadi bahwa Bang Beni itu berencana karena perintah partai untuk melaju ke DPR RI. Apa persiapannya? Misalnya persiapan, berarti kan harus persiapan uang toh, kebiasaan toh, ada amunisi, persiapan masaknya gimana, kader-kadernya ya, dan lain-lain halnya. Untuk persiapan secara materi sih kami kan intinya ya perlu saya sampaikan juga, Partai Buruh ini mungkin orang bertanya-tanya waktu kok bisa lolos Partai Buruh ini. Karena gini, kami Partai Buruh ini sumber ke pendanaannya itulah dari yuran-yuran anggota-anggota serikat buruh, serikat pekerja.
Oke. Itu makanya untuk istilahnya sesuai instruksi ya, mungkin kalau dari secara pribadi kan yang adalah gitu. Namun untuk dari partai juga ada nanti, kami karena ada target-target kami harus untuk lolos 4% itu premium threshold. Karena makanya kami itu sudah ada pemetaan dan salah satu juga Kaltim kami menjadi salah satu juga target untuk bisa mendudukan salah satu anggota DPR RI. Oke. Jadi asal uang pendanaan ini iuran anggota ya? Anggota Serikat Buruh Itu sudah ada kasnya atau dipungut lagi? sudah ada. Tinggal kan gini ya, secara nasional itu dikelola oleh masing-masing serikat buruh, serikat pekerja. Itu makanya dari serikat itu menyetor gitu ke kas partai. Kas partai, oke. Jadi ada 3 konfederasi yang gabung itu, 4 konfederasi yang gabung itu semuanya menyetorkan kasnya ke Partai gitu. untuk membiayai operasional partai buruh. Tapi besar berarti ya anggarannya. Ya lumayan. Bisa mengalahkan buhir-buhir itu nanti itu. Ya itu. Dan ini memang itu terjadi juga dengan partai-partai buruh di luar. Oke. Karena Menarik. Presiden Partai Buruh itu Said Iqbal itu adalah salah satu pengurus government body dari ILO. Dan dia hampir saat ini kan tanggal 23 ini dia berangkat itu menghadiri itu, dia selalu sampaikan ini. Itu artinya begini, caleg-caleg dari partai buruh itu tidak harus mengeluarkan uang karena dari kas itu. Tidak, tetap juga ya namanya Tetap ya kalau secara personal tetap ada kan. Tapi secara ini sebagian misalnya ini sebagian sudah di cover oleh pusat. udah pusat. Iya. Caleg-calegnya. Caleg-calegnya terutama karena kita ada target untuk duduk di Iya, karena ada target itu maka calegnya disupport juga dari kas buruh itu. Iya. Ini menarik ini ya. Karena bukan dalam bentuk uang tapi ada atribut apa kan yang menjadi kelemahan partai-partai kan masalah Ya, atribut oke. itu. Artinya kan bahwa supporting itu kan tidak mesti harus bentuk uang toh, misalnya spanduk, atribut, Baju pan atau misalnya tempat logistik macam-macam gitu udah disupport oleh pusat terutama ya. Terutama gini atribut karena untuk walaupun kami pakai sistem media tapi kita tetap secara konvensional tetap atribut seperti baliho, spanduk, poster-poster itu sudah siap semua, brosur Itu sudah dilengkapi ya. ya disiapkan dari pusat. Tapi dia juga pusat ngasih uang saku juga. Enggak. Karena semua dalam bentuk bukan barang. Karena kalau uang bisa disalahgunakan gitu. Artinya Pak Beni juga harus menyiapkan Ya minimal sendiri. Iya, minimal ya untuk biaya operasional saya itu. Oke. Terus untuk di Kaltim untuk menggerakkan Kaltim ini semua dari pusat atau Kaltim juga harus menyiapkan logistiknya sendiri? Ya menyiapkan juga. Setiap caleg kami minta mereka ya selain memang ada subsidi dari pusat itu ya mereka menyiapkan diri juga minimal untuk saksi. Dan kami udah juga ada hitungannya itu ya. Jadi calon partai buruh juga harus menyiapkan ya. Iya, menyiapkan orang atau dana untuk saksi karena itu sangat penting juga. Ya kan? Oke. Itu mengamankan. Sekarang ini calegnya sudah dari anggota partai buruh sendiri atau dari luar? Seperti partai-partai lain kan misalnya ada calegnya yang kader, ada yang bukan kader. Tapi kalau partai buruh apakah kader semua atau ada bukan kader? Kita terbuka untuk umum. Ada 2 kader yang sudah maksud kader kan dia sudah masuk di struktur kepengurusan dan dari luar. Bahkan ini sudah ada hampir 10 orang untuk caleg provinsi sudah dari kader dari luar sudah mendaftar ke kami. Kami kayak pakai sistem online. Oke. Ada 2 kami, ada online dan manual. Dan sekarang masih dibuka. Tuh. Siapa yang mau daftar menjadi caleg dari partai buruh ada bisa online ya? Bisa online. Tinggal kapan itu pembukaannya itu sampai pendaftaran caleg kan tanggal 24 April. April tahun depan ya? Iya. Tahun ini. Tahun ini ya? Oh, masih April loh. Ya, masih kurang ada sebulan lah. Sebulan lebih. 1 bulan setengah lah. Oke. Gitu. Dan itu kan kami istilahnya menyeleksi juga gitu. Nah begini, kan ada pertanyaan nih. Kemarin kaitannya dengan kader dan bukan kader loh. Iya. Artinya yang dikhawatirkan adalah kalau partai buruh ini kan jelas nih. Iya. Arahnya kemana nih? Perjuangannya apa nih kan begitu toh. Kalau misalnya ngambil kader dari luar,
yang bukan notabene misalnya aktivis buruh atau misalnya tidak sependapat dengan logika atau ideologinya partai buruh, apa nanti di parlemen sama saja? Gini ya, dia mendaftar, kita akan namanya istilahnya ada apa namanya, wawancara. Kan kita akan menyampaikan inilah platform partai kita, ini visi misi kita. Nanti kan itu ada semacam wawancara. Istilahnya itu wawancara itu kami tanyakan apa maksud tujuannya dia bertahan itu, dan kami ada satu mekanisme karena kami menganut sistem suara terbanyak. Walaupun ada isu, ada yang hanya, tapi ini kalau bocoran itu pasti nggak dikabulkan, yang istilahnya hanya profesional tertutup kan gitu. Ya, persen itu nggak dikabulkan ya. Ya, kelihatannya saya udah MK kayaknya nggak dikabulkan. ya itu karena kan waktu 2008 kan sudah pernah diuji. Dibalik dulu kan profesional tertutup. Sekarang dengan putusan MK terbuka. Ya. Nah, oke, jadi akhirnya bisa ini kader dari lain ya. Cuman kan begini Pak, apakah itu cukup wawancara administrasi? Misalnya nih saya partai buruh nih, ikut gabung, saya bukan kader buruh, ya kan misalnya ya, gabung, habis itu diwawancara, oh saya masuk nih kriteria dengan ini, begitu saya di DPR, nanti saya bisa berubah haluan misalnya, yang penting misalnya berubah jadi pragmatis nih, tidak ini dulu partai buruh gitu kan, saya sudah di DPR nih, kan ada banyak yang begitu nih kan. Nah itu bagaimana mengantisipasinya? Salah satu yang kita udah persiapkan ada satu perangkat, yaitu evaluasi. Dan di dalam sebelum dia kita daftarkan ke KPU, dia harus membuat pernyataan. Apa itu isi pernyataannya? Salah satunya dia harus taat dengan ADRT dan visi dan misi partai buruh. Artinya kalau tidak taat ya sanksinya apa? Sanksinya di PAW. Langsung atau nunggu waktu? Kita ada satu lembaga yang khusus itu. Oh, jadi begitu saya tidak, ketika ikut partai buruh tidak tidak sesuai dengan itu, saya langsung di PAW bisa. PAW karena dia harus buat pernyataan. Itu pun di pernyataan itu di depan notaris. Bila mana saya tidak sesuai dengan gambarannya, ya bila mana saya tidak sesuai dengan visi misi dari partai buruh dan platform partai buruh, saya siap untuk di PAW dan tidak akan menuntut apapun itu akan kami terapkan. Mungkin partai lain mungkin, tapi kami langsung ada notaris nanti. Oke. Gitu, salah satu ya antisipasi kami, istilahnya nanti ada istilahnya yang caleg kutulunjat kan, ini menggunakan manfaatkan dengan evaluasi. Iya. Banyak kan sekarang saya lihat kan, nggak usah disebut nama ya, banyak kan, misalnya Bapak juga mungkin tahu, teman-teman juga di warga tahu siapa aja kan yang sering pindah partai. Ada yang awalnya partai ini, dan sekarang saya lihat juga banyak yang kalau misalnya dari partai A sama partai B itu secara ideologi dekat, atau misalnya secara haluan dekat nih, sama-sama nasionalis misalnya. Gak apa, ini kan sekarang banyak nih yang loncatnya dari nasionalis ke religius. Artinya kan bahwa partai ini hanya jadi alat, bukan juga perjuangan yang betul-betul gagasan besar atau ideologi tertentu kan. Enggak seperti itu kan. Artinya kan kalau saya mau punya uang dan punya jalan di mana nih? Oh, partai ini aja kan begitu. Nah, langkahnya hanya itu aja ya. Karena kita juga dia kan akan mengisi namanya CV atau biodatanya. Dan riwayat hidup kan kami akan misalnya saya mengajukan caleg DPR, walaupun saya caleg DPR tapi ada yang saya ajukan, itu pun dia harus kita harus rekor-teknya kita harus tahu. Apa kan kita ada kriteria, misalnya dia pernah ada 4 yang kami tidak akan terima. Pertama, masalah misalnya orang itu pernah dihukum karena masalah KDRT. Itu. Kedua, masalah korupsi. Ketiga, masalah narkoba. Dan keempat, bila mana waktu mungkin yang orang ini seorang misalnya pimpinan perusahaan dan melakukan pelanggaran HAM. Itu misalnya begini, tidak boleh calonnya dari partai buruh adalah pengusaha yang memphk karyawan. Mungkin gini, kita lebih fokus karena kita PHK itu kan ada beberapa macam, tapi istilahnya dia
perusahaan dia pernah bekerja atau menjadi HRD atau pimpinan itu dia pernah melakukan PHK dengan istilahnya lebih menyangkut masalah kebebasan berserikat. Atau istilahnya dia selalu mem-PHK semena-mena atau hak buruhnya gini. PHK itu ada dalam undang-undang. Iya. Artinya dibolehkan. Tapi harus ada prosedurnya toh. Iya. Nah, misalnya ada calonnya dari partai buruh yang calon anggota legislatifnya ya, misalnya dari partai buruh adalah pengusaha yang pernah melakukan PHK tanpa prosedural. Nah, gimana? Itu tidak akan kami terima. Tidak akan terima. Kita sudah punya data-data itu ya. Makanya kami sangat hati-hati juga untuk menerima karena kita harus tahu latar belakangnya. Betul. Karena kalau bisa melakukan itu, kita akan menyoroti ini secara media. Kenapa partai buruh menerima pengusaha yang mem-PHK karyawannya secara brutal gitu ya? Iya itu. Maka itulah yang kami data. Kan kami serikat-serikat ini yang akan istilahnya melihat dari masukan ini. Bahkan kalau saya kan komunikasi ke teman-teman serikat gimana orangnya itu, karena itulah salah satu yang mungkin beda dengan partai lain untuk penseleksian karena memang ini partai buruh ya, tapi pastikan nggak bakal ada yang itu ya, seperti itu ya. Saya pastikan 99%. Kenapa 100%? Karena 100% milik Tuhan. Oh gitu Pak. Iya. Kalau 90% kan ya kami bisa pastikan caleg itu tidak akan kami. Dan gini Pak, yang saya sampaikan ini sekaligus memperkuat ini bisa jadi bahan warga untuk evaluasi nih. Iya. Karena saya lihat mayoritas masyarakat di Kaltim nih ya, kan banyak nih buruh. Iya. Buruh itu ya pekerja masuk dalam buruh nggak? Iya sama, istilahnya aja sebenarnya. Nah, istilahnya pekerja nih. Berarti sebetulnya karyawan level apa yang kategori masuk buruh? Istilahnya gini. Manajer pun buruh ya? Buruh. Siapa yang mendapat gaji itu adalah buruh, termasuk gubernur atau presiden juga. Siapapun yang mendapat gaji itu adalah buruh. Siapapun yang mendapat gaji itu adalah buruh. Artinya sebetulnya ini akan tersangkut semua dengan undang-undang ketenaga kerjaan ya, dan cipta kerja itu, dan itu yang akan diperjuangkan oleh partai buruh. Iya. Artinya sebetulnya banyak Pak, konstituennya Pak, karena mungkin di sini yang digaji kan banyak nih. Dan ini juga ada satu program satu bahan kampanye kami itu adalah masalah di Kaltim ini kan kurang lebih 60-an ribu yang seperti orasi saya waktu My Day di depan itu bahwa kami akan memperjuangkan tenaga honor. Tuh, tenaga honor itu kan digaji juga, tapi mereka kan sistem pengajian kan 3 bulan sekali. Artinya tidak inilah dengan, dan kami akan perjuangkan untuk mereka sama seperti itu, mereka harus juga berupah sesuai UMP. Iya. Dan itu yang harus didorong ya. Iya, didorong. Satu lagi Pak. Jadi kalau ini semua UMP ini. Iya, itu ya, kita akan menjalankan itu ya, undang-undang gitu. Oke, amanah undang-undang. Kenapa kami maka ini salah satu juga program kami atau salah satu memang perjuangan kami adalah kami memperjuangkan namanya masalah, karena salah satu platform partai buruh adalah upah layak. Sebentar. Oke. Kita ngomong ke situ ya. Ini menarik nih. Itu nanti ini berikutnya. Tadi ngomongin apa? Target. Bukan, betul, nanti itu gagasan besar ya. Nanti buruh tadi sangat menarik ya. Tapi sebelum ke situ saya mau nanya dulu soal politik lagi nih. Iya. Politik lagi. Ketika masuk politik, tentu sekarang ini kondisinya buruh, kondisi politik saat ini butuh ketokohan. Iya. Di partai buruh, terutama Kaltim, siapa tokoh yang dijagokan? Itu yang setidaknya populer atau nggak ada tokoh sama sekali? Untuk Kaltim ya, karena untuk ketokohan buruh ya bukannya saya mau tapi mungkin bisa dicek itu ya, saya salah satu juga menjadi ikon nanti. Oke, jadi Pak Benny memang pasti terkenal di kalangan buruh, dan buruh ini banyak ya kan? Iya. Selain Pak Benny, dia akan merangkul tokoh-tokoh nggak? Pak Benny? Sampai saat ini belum ada tokoh yang melirik kami gitu. Atau buruh yang merangkul dia. Jadi misalnya gini, tokoh yang melirik partai buruh, datang ke partai buruh, atau partai buruh melirik misalnya tokoh ini bagus, terus dia punya perusahaannya itu bagus-bagus semua, karyawannya bagus-bagus semua, sejahtera semua, terus
latar belakangnya bagus, ada nggak yang ditembak? Ini harus jadi kader partai buruh nih orang ini gitu. Gini, sampai saat ini memang sudah ada beberapa tokoh, tapi bisa saya sampaikan di sini karena bahkan Ada tapi ya. ada sudah istilahnya sudah intens komunikasi ke saya gitu. Namun saya minta keseriusannya, benar nggak, mau apakah hanya istilahnya nanya-nanya atau memang serius? Gitu. Bahkan saya sampaikan kalau memang memungkinkan ya kami masukkan di struktur organisasi sebagai penasihat atau dewan pengarah gitu. Ya, oke. Oke, berarti intinya ada ya soal itu. Iya. Sekarang kita masuk lagi ke yang tadi. Soal gagasan besar. Apa gagasan besar yang akan diusung oleh Partai Buruh? Tadi kan sudah cerita soal apa kriteria-kriteria caleg, terus ada soal UMP dan macam-macam. Apa yang sebetulnya gagasan besarnya apa? Untuk saat ini satu gagasan kita adalah masalah jaminan sosial. Oke, silakan dijelaskan. Itu ada 4 jaminan yang kita akan perjuangkan di partai lewat parlemen nanti, yaitu jaminan makan. Jaminan makan. Iya, artinya gini, sekarang ini coba kita lihat di masyarakat di jalan-jalan banyak yang istilahnya bahkan karena mencari kebutuhan hidupnya dia harus melakukan hal-hal yang di luar ketentuan hukum, misalnya kriminal, rampok apa, karena kebutuhan perut itu. Kenapa kami salah satu program kami untuk jaminan sosial, jaminan makan itu karena gini, ada satu program kami saat ini kan mohon maaf ada namanya BLT, apakah itu sama yang lain-lain itu bisa menjangkau ke masyarakat bawah? Paling orang, mohon maaf, saya bilang orang yang dikenal oleh keluarga-keluarga yang jadi RT. Iya, RT atau apa dah gitu. Mungkin tahu sendiri lah gitu. Yang lain apakah penerimaan itu? Bahkan kami sekarang lagi istilahnya memperjuangkan seperti ada satu jaminan makan itu, maksudnya bahwa bila mana itu kategori tidak mampu dan kami harus ngecek langsung. Bentar. Jaminan makan. Iya. Ini teknisnya gimana? Teknisnya gini, orang tidak mampu itu kami akan perjuangkan lewat diberi ATM. Maksudnya di ATM itu ada 500 sampai jaminan makan itu dalam sebulan 500.000 sampai 1 juta. Kita lihat ini tertuang di program nasional ya? Iya, program kami gitu. Oke, kan orang orang akan bertanya anggaran dari mana? Kita hitung-hitungan aja. Misalnya sesuai data yang kami dapat itu kan yang orang orang tidak mampu itu kurang lebih 50 sampai 70 juta. Itu sebenarnya itu kan kami dapat dari BPS kan itu. Namun itu juga gini, itu misalnya dianggarkan setiap tahun itu kita ambil contohnya 500.000 kali misalnya 50 juta, itu kurang lebih, itu menurut kami kurang lebih 20 T ya. Iya. Sedangkan anggaran nasional berapaan itu? Iya. Itu secara hitung-hitungan. Iya, kalau dihitung secara teknis itu memungkinkan, tapi kan mungkin negara itu banyak yang harus diurus gitu. Cuman kan begini, memungkinkan nggak menjalankan itu? Itu bukannya BLT aja sekarang ruwet gitu ya, banyak. Terus gimana caranya? Apa ini nanti berupa apa? Misalnya kartu itu kita datang ke rumah makan, kartu gratis. Bukan, itu gini, dalam bentuk ATM itu nanti istilahnya itu kan harus sistemnya kan kami udah punya sistem itu sebenarnya. Oke. Itu karena nanti makanya kalau Partai Buruh itu pasti kami buat sistem untuk pengawasan. Jadi ini baru gagasan besar dulu. Iya. Jaminan makan. Terus bedanya misalnya dengan jaminan yang lain nih kan, kalau sekarang ada kan ada jaminan kesehatan nih. Iya. Ada juga jaminan ketenaga kerjaan yang untuk jam sostek itu untuk masa depan namanya posisi ya. Ini mungkin saya jelaskan, makanya kami ada 4-5 jaminan yang kami akan itu tadi jaminan makan. Ada jaminan air bersih. Gimana lah gitu ya? Jaminan air bersih ini adalah harus juga kita nanti kembali ke politik anggaran nanti itu. Maksudnya politik anggaran itu memang benar-benar anggaran itu benar-benar yang memang langsung menyentuh ke masyarakat atau rakyat. Jadi lebih fokus ke situ. Iya, jaminan air bersih kan coba contohnya Samarinda. Coba lihat sekeliling kita, pernah nggak itu mereka terjangkau sama air bersih? Kalau misalnya di daerah itu sulit akses air bersih, kan kita bisa bor. Itu kan harus ada anggaran. Makanya kita berbicara di
politik anggaran nanti gitu. Oke. Jadi satu ada berapa jaminan? Ada 4. 4. Jaminan makan, jaminan air bersih, Jaminan pengangguran. jaminan pengangguran. Iya. Ini bisa jelaskan kenapa. Saat dia bekerja kan dia setiap bulan saat dia gaji kan langsung dipotong pajak. Pertanyaan, pajak itu kemana? Kita harus kembalikan, negara harus mengembalikan ke orang yang pengangguran. Setiap gaji yang sudah PKP. Iya, Apa di atas ada 4,5 juta atas ya? Iya. 5 jutaan ke atas lah. Iya. Oke. Tapi yang di bawah itu kan nggak dipotong pajak. Iya. Ada yang juga dipotong. Ada juga dipotong. Iya. Oke. Makanya itu kita kembalikan ke masyarakat karena dia kan pengangguran. Saat dia bekerja dia dipotong pajak. Terus timbul pertanyaan, yang menarik pajak itu kemana? Yang dipotong waktu saya bekerja kemana? Jadi misalnya saya bekerja udah 17 tahun nih. Iya. Ya udah berarti kan selama 17 tahun saya dipotongi pajak. Nah, begitu saya nganggur gantian dong pajak yang dari kita gitu ya. Itu makanya itu namanya jaminan pengangguran, tapi memang ada batasnya. Misalnya berapa lama dia itu 6 bulan, ada kalau ada jaminannya jamin kok. itu kan di dunia luar sudah, karena itu Begitu ya? pajaknya itu kan sekarang ya kita agak melebar sedikit. Karena yang kasus-kasus ini masalah ditjen pajak itu gimana sampai bertete uangnya. Yang pakai apa mewah kendalanya, Terus yang Rubicon gitu kan. yang sebelum-sebelumnya yang Rubicon itu kan dipakai untuk jaminan pengangguran banyak ya untuk apa? itulah mungkin orang kok ini partai buruh aneh, tapi kami langsung istilahnya kalau berbicara pembangunan kan itu sudah grand planning dari negara kan gitu yang sampai tahun 2050, tapi kita lebih menyentuh ke kebutuhan. Tapi terus terang aja saya suka dengan program begini karena kalau memang itu bisa dilakukan dan jalan itu bagus gitu loh, dan saya support itu Pak gitu. Saya support kaitannya dengan secara pribadi saya bagus program itu karena rata-rata misalnya orang politik ngomongnya adalah ngomongin politik, ngomong hal-hal yang besar. Iya. Partai buruh ini ngomong hal yang kecil. Iya. Nah, gitu termasuk ini. Apalagi selain tadi jaminan makan, jaminan air, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan yang saat ini kan masih belum terlalu, lebih akan diperdalam lagi. Partai buruh akan lebih melihat ke dalamnya manfaat dari mungkin evaluasi lagi yang saya evaluasi karena seperti BPJS kesehatan itu kan banyak yang salah olah kalau menurut pandangan kami. Kenapa orang istilahnya dia cuma orangnya itu punya rumah yang mewah tapi pergi ke RT ngambil surat keterangan untuk itu tidak mampu akhirnya itu. Ya betul. Saya banyak kasusnya memang. Iya itu yang dari hasil pendidikan itu kan gini. Coba kita perhatikan ada nggak anak buruh dari persentase yang hasil survei kami, anak buruh itu yang dapat beasiswa itu paling dari misalnya kita ambil 100 orang paling ada nggak 10% yang anak buruh. Jadi pendidikan ini untuk anak buruh doang? Itu untuk beasiswa. Beasiswa untuk anak buruh? Iya, anak buruh kan selama ini kan. Nah, kategorinya ini anak buruh di mana? Pabrik. Siapa? Pabrik. Kalau di Kaltim gimana contohnya nih? Kaltim contohnya di mana? Di daerah-daerah pinggiran-pinggiran pinggiran-pinggiran kamu kan banyak yang istilahnya yang misalnya ada lokasi perusahaan kan banyak buruh-buruh yang situ. Coba lihat di perkebunan kelapa sawit itu kan banyak baru kelas 4 SD, kelas 5 SD sudah nggak kerja. Ditanya kenapa nggak sekolah, biayanya nggak ada. Oke. Itu. Oke, ini sangat menarik kita bahas soal teknis, tapi waktunya mungkin nanti kita undang lagi nih Pak. Ya, bisa soal kondisi perburuhan. Oh ya, siap. Nah, ini kan kita ngomongin soal partai nih. Iya. Ya nanti kondisi perburuhan dengan partai karena Bapak kan ideologinya adalah buruh dan partai gitu. Iya. Jadi dari situasi sosial menjadi situasi politik kan. Iya. Nah, keren itu. Nah, perjuangan besar partai buruh saat ini adalah lebih konsen tadi gagasan besarnya ada 5 ya. Iya. Satu adalah jaminan makan, jaminan air, jaminan pendidikan, terus jaminan pengangguran. Satu lagi air bersih. Air bersih sudah tadi. Kesehatan. Oke. Ada 5 itu jaminan yang ditawarkan oleh partai buruh dan saya kira ini semua menyangkut. Mungkin ada yang saya tambahkan masalah
upah. Karena tadi saya udah singgung masalah Iya. itu gini. KHL ya. Iya, bukan KHL tapi kebutuhan hidup layak gitu. Di mana kan kita melihat ya seperti saya jelaskan tadi kita dengan upah yang rendah kan daya beli buruh atau masyarakat itu kan rendah, akhirnya perkembangan ekonomi kan seret. Makanya kita di Partai Buruh Jadi dinaikkan, jadi daya belinya bagus. daya belinya dan ekonominya kan meningkat gitu. Itu salah satu alat. Pertanyaannya uangnya dari mana? Kalau dia bekerja kan upahnya harus sesuai dengan UMP minimal gitu. Begini. Ini kaitannya dengan itu tadi KHL ya. Kita memahami konsep KHL. Iya, Banyak hidup layak ya, bahwa tapi konsep ini juga banyak bukan ditentang ya, masih debatable dengan pelaku Apindo Iya. atau pengusaha. Pengusaha. Bahwa mereka kan keberatan nih kalau KHL karena bla bla bla. Iya. Yang kedua, yang 5 poin tadi, Iya. ini nanti dibebankannya kemana? Apakah ke pengusaha atau ke negara? Yang mana? Yang Jaminan ini itu lewat politik anggaran, lewat berarti negara, bukan pengusaha. bukan pengusaha. Jaminan pengusahanya gimana? Ini terlepas dari ini kan secara umum. Iya, bukan yang istilahnya, tapi kita secara umum masyarakat. Dia harus mendapat 5 jaminan gitu. Kalau pengusaha tetap yang kasusnya tadi KHL itu ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau sampaikan Pak Benny? Mungkin ya kalau mau maju caleg silakan Partai Buruh terus. Terakhir siapa yang menjadi calon Partai Buruh? Ini programnya jelas nih dan rakyat. Jadi kalau ini yang rakyat ya betul Pak Benny kalau bisa diterrealisasikan Pak Benny gitu ya. Tapi kalau ini skeptis untuk merealisasikan itu ya. Walaupun tentu itu nggak mudah loh ya. Ada pertentangan di dunia politik dan politik anggaran di nasional cukup ketat lah. Kita melihat secara kan kita akan perjuangan lewat kalau secara nasional lewat APBN, kalau daerah lewat APBD. Itu. Berarti kan tetap kalau APBD ya berarti Pak Benny harus pilih presiden yang betul-betul pro terhadap buruh nih kan. Iya. Oke, kita nggak mau jauh ngomong ke sana. Nanti next kita bahas lagi soal hubungan industrial kondisinya di Kaltim. Terima kasih Pak Benny atas kedatangannya. Nanti kita ngobrol lagi kalau ada waktu. Mampir sini nggak Mas? Iya, oke, siap aja. Itu ada apa buku? Ada yang kan? Iya, bahkan ini supaya menjadi bahan juga ini. Ini buku satu kami sama brosur. Ini brosur dan buku satu Partai Buruh. Terima kasih Pak Benny. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.